Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'il khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhinin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa la'immatil madin wal masyayikh wal aqidin wa syuhada'i wa salihin wa ahli dhaika ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asraful qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan yang terindah di siang hari yang berbarakah ini kecuali tasyahud alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya khusus nikmat-nikmat Islam serta sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah yang istimewa, ibadah salat Jumat. Semoga sebagian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini Khatib akan menyampaikan tentang asbabuz zawalil barakah, sebab-sebab yang menghilangkan keberkahan. Apa itu barakah? Imam Al-Ghazali mengatakan al-barakatu hiya ni'matu wa sa'adatu wa sakinah maka wal kasratu fi kulli khair. Salah satu makna barakah adalah kenikmatan atau nikmat, sa'adah kebahagiaan, kepuasan, sakinah kedamaian, ketenangan, ketentraman, wal kasratu fi kulli khair, dan juga banyak kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, barakah salah satu hal yang harus kita raih dan juga kita berikan kepada orang lain. Artinya, doa yang harus kita sampaikan kepada saudara kita adalah keselamatan dan keberkahan. Setiap kita berjumpa dengan saudara kita, hak saudara kita yang harus kita sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kedamaian, keberkahan semoga senantiasa atas kalian. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu kitab disebutkan bahwa banyak hal yang menghilangkan, yang mencabut, menggugurkan keberkahan ini. Di antaranya adalah az-dzunub wal ma'asi. Perbuatan dosa dan maksiat itu adalah salah satu sebab yang akan menghilangkan keberkahan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, al-ma'asi tamhaqul barakah wa min uqubatiha anha tamhaqul barakatal umri wa barakatal rizqi wa barakatal ilmi wa barakatal amali wa barakatal ta'am wa bil jumlati anha tamhaqul barakatal din wa dunya. Bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyebab hilangnya keberkahan dalam umur kita. Rizki yang kita raih mungkin banyak, tapi tidak barokah.
ilmu tidak barokah, amal tidak barokah, ketaatan tidak barokah, keluarga tidak barokah, dan semua kehidupan ini wabil jumlah secara keseluruhannya dunia akhirat tidak akan mendapatkan kebaikan atau keberkahan. Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk atau penghuni suatu negeri mereka beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi ketika mereka walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, berbuat maksiat, mengingkari nikmat-nikmat dari Allah, tidak taat kepada Allah, maka akan diturunkan sebuah adab akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Yang kedua adalah al-kibru wal-ghasy. Yang menyebabkan hilangnya barokah dalam hidup kita adalah dusta, al-ghasy, menipu, kecurangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi ba'ina wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu ba'ihima, rawahu Bukhari. Kalau kita bertransaksi dalam hidup ini, jual beli dan lain sebagainya, kemudian kita melakukan dengan benar, jujur, tidak ada kecurangan di dalamnya, maka akan datang keberkahan dalam sebuah urusan atau transaksi tersebut. Tetapi ketika kita kadzaba wa katama, saling berhubungan, dusta, menyalahi janji, khianat, muhiqqat barakatu ba'ihima, maka transaksi tersebut, usaha kita, ikhtiar kita, kasar kita akan hilang keberkahannya. Kemudian yang ketiga adalah kasratul halafi lasamin fil bai'i wasyira. Banyak bersumpah, terutama yang sering kita dengar ucapan atau kalimat-kalimat sumpah ini dalam transaksi jual beli. Kalau kita beli sesuatu apalagi di pasar, si penjual mengatakan, demi Allah saya belinya tidak dapat segitu. Juga si pembeli yang mengatakan, saya sudah tidak ada lagi uang, pada uangnya masih ada. Sumpah-sumpah yang diungkapkan oleh setiap orang dalam setiap perjanjian, setiap urusan, maka itu akan menghilangkan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, al-harifu munafiqatun lisil'ati mumahhiqatun lil barakah, tafaqun alaihi. Bahwa sumpah-sumpah ketika kamu berjanji, kamu bertransaksi jual beli, memang itu mungkin saja akan menjadikan laris, untung atau mudah untuk pelaku barang itu. Tetapi kata Rasulullah, mahikatun lil barakati, transaksi itu hasilnya tidak akan mendatangkan keberkahan, kebaikan. Yang keempat adalah aklul maril harami bisyatta suwari wa adamu dzalika wa akbaru aklu riba. Makan yang kita makan, minuman yang kita minum yang haram, itu akan mendatangkan petaka, hilangnya keberkahan. Haram bisa saja bendanya memang haram, makanannya, atau cara transaksinya yang tidak benar. Barangnya, makanannya halal, tapi ketika transaksinya tidak sesuai dengan syariat, maka akan menjadi haram makanan atau minuman yang kita minum atau makan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah min ahami asbabil nazil barakati min amwalin nas wa amwalihim huwa adamu ikhraji ba'din nas min zakati amwalihim. Orang ketika mendapatkan anugerah rezeki dari profesi apapun bentuknya, sebagai karyawan, sebagai petani, sebagai orang yang swasta, setiap mendapatkan rezeki 1 bulan 7,5 juta, maka dalam kajian fikih dia sudah memiliki kafalah, artinya wajib berzakat 2,5%.
Ketika dia tidak keluarkan zakatnya, maka harta yang diraihnya akan mendatangkan sebuah petaka, hilang barokah dari rezeki, dari harta, dimakan oleh keluarga, dimakan oleh dirinya. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan wahada gasajihil marad fasarafan ilajiha amwalan qailah. Ketika dimakan bisa jadi kita menjadi petaka, penyakit, padahal begitu kena sebuah ujian mengeluarkan lebih banyak dari jumlah yang Allah wajibkan kepadanya, yaitu zakat. Yang keenam adalah nasrul barakati al-furu wasuhu la siyaman lil walidaini wa aquma. Hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menghilangkan keberkahan dalam hidup kita adalah ketika kita menjadi orang yang pelit, terutama pelit kita kepada orang tua kita, menyakiti, melukai hati orang tua kita, itu mendapatkan atau menjadikan hidup kita tidak barokah. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, memerintahkan kepada kita, pertama kita kalau memberikan sesuatu berbuat baik sebelum kepada siapapun, itu kepada orang tua kita. Yas'alunaka ma'adha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 215. Ketika mereka bertanya, orang-orang Quraisy bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aku harus berinfak? Rasulullah menjawab dalam ayat tersebut, infak, sedekah yang paling istimewa, yang paling baik adalah kepada kedua orang tua kamu, baru kepada fakir, miskin, salinah dan seterusnya. Ini dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, dan sekian banyak asbab zawalil barakah inilah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah menurunkan kepada kita rezeki, karunia, umur, keluarga, dan semuanya mendatangkan keberkahan, dan kita berusaha meninggalkan hal-hal yang menyebabkan hilangnya keberkahan dari hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukruhu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad'a ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qayyum hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa sulfal mukhtalifah wa syara'ida wal mihana ma dhahara minha ma batan antara dina hadha khasas wa sayyidul kunari muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillah.